Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini saya berada di Lab Robotika. Nah, hari ini sedikit akan nge-vlog gitu ya, bagaimana persiapan saya dalam praktek untuk program studi mekatronika untuk mahasiswa semester 5 nantinya, yaitu belajar tentang pemrograman robot industri. Nah, ini saya sedang mempersiapkan gitu ya, modul-modulnya nanti, terus kemudian kira-kira apa saja yang nantinya akan kita pelajari di sini dan bagaimana strategi kita supaya nanti mudah dipahami oleh mahasiswa sehingga mahasiswa nantinya kompetensi dalam pemrograman robot industri itu menjadi baik gitu ya. Karena robot industri ini seperti kita tahu kan banyak digunakan di industri saat ini karena fleksibilitasnya ya. Jadi nanti silakan mari kita ikuti ya keseruan kita hari ini untuk mempersiapkan praktek robotika ya. Jadi inilah kegiatan saya sehari-hari, teman-teman, terutama di semester ganjil itu biasanya saya nanti mengampu kuliah robotika dan juga praktek pemrograman robot industri untuk mahasiswa mekatronika. Ini kita nanti praktek akan mulai tanggal 23 September gitu ya. Karena sistemnya sekarang dibuat dengan sistem blok sehingga blok sekarang ini digunakan untuk praktek yang lain yaitu aplikasi mekatronika dan juga komunikasi data dan jaringan. Nah, nanti mulai tanggal 23 kita akan praktek robotika. Seru sekali, nanti ada 2 kelas praktek yang nanti akan saya ampu untuk praktek robotika ini. Ini robotnya sudah kita siapkan, ini robot Mitsubishi RPM1, terus kemudian ini area kerjanya, benda-bendanya, tempat untuk assembling, palet juga sudah kita siapkan. Terus kemudian ini nanti untuk PLC-nya, terus kemudian nanti software di komputernya untuk pemrograman PLC-nya juga sudah kita siapkan gitu ya. Kita mau coba membuat bagaimana supaya nanti kita bisa menggerakkan robot melalui HMI yang ada di laptop. Jadi HMI virtual, nanti saya akan siapkan HMI virtual yang ada di sini. Sehingga nanti kita bisa menjalankan robot dari sini ya. Nah, ini wiringnya sudah saya lakukan gitu ya. Ini sudah komunikasinya sudah, kita menggunakan untuk output robotnya untuk menggunakan bit 0 dan bit 1, kemudian untuk input robotnya kita menggunakan juga bit 0, 1, 2, dan 3 ya. Jadi untuk output robot nanti kita menggunakan 2 bit, sedangkan input robot kita menggunakan 4 bit ya. Jadi ini benda kerjanya juga sudah kita siapkan. Ini nanti ada 3 buah benda kerja. Ini terus kemudian ada 3 buah tutup yang ada di sini. Oke, sekarang kita hidupkan untuk robotnya. Ya, sudah kita hidupkan. PLC-nya juga sudah. Oke, terus sekarang kita cek untuk robotnya. Ini kita coba nesting dulu. Ini adalah hand console-nya, digunakan untuk nesting robot. Jadi kita reset dulu robotnya menuju ke posisi resetnya, karena ini robotnya menggunakan rotary encoder yang incremental, sehingga setiap kali kita matikan
dan kemudian kita hidupkan, maka robot itu tidak tahu posisinya di mana, sehingga perlu kita riset. Kita juga bisa nanti meriset dari program teman-teman. Jadi ya inilah bagaimana kita memprogram robot industri. Ini posisi-posisi sudah kita simpan. Ini misalnya posisi 1, kalau saya gerakkan posisi 1, ini adalah posisi 1 robot. Kita ada 21 kalau nggak salah, 21 atau 22 posisi, nanti kita cek ya. Oke, ini kita matikan. Sekarang kita mau koneksi dengan komputer kita mau cek posisinya ada berapa, dan juga nanti programnya akan kita edit ya. Kita akan mengedit, intinya nanti kita akan apa ya? Di sini nanti ada 3 buah tombol dan juga 3 buah lampu nanti untuk mengassembling 3 benda ini ya. Oke, mari kita ikuti. Ini saya sini dulu. Ini saya harus membuka program. Kita menggunakan Cosimir namanya programnya. Cosimir yang profesional supaya kita bisa berkomunikasi dengan robot. Oke, kita coba. Nah ini programnya sudah, kita coba buka program yang lain ya. MRL kita buka untuk Move Master Command Program. Oke. Kita ternyata ada cukup banyak nih posisinya ini, karena nanti ada semuanya kita atasi. Sekarang kita cek posisi-posisinya. Misalnya ini saya koneksikan dulu dengan robotnya. Terus kemudian kita masukkan ke jog operation gitu ya. Ini kalau saya pindahkan robotnya ya ke posisi 2 dari sini. Sekarang kita sudah komunikasi. Jadi ini kalau saya pindahkan ke posisi 2 sekarang dari sini, maka robot nanti bisa bergerak ke posisi 2. Dari Cosimir ke robot. Nah ini adalah posisi 2. Ya. Terus kemudian kalau posisi 3 ini tepat di benda yang warna hitam, itu yang benda warna hitam. Itu teman-teman ya. Jadi coba saya eksekusi. Nah ini posisi 3. Nah kita nggak boleh langsung ke posisi 1, karena nanti kalau langsung ke posisi 1 kan nanti gripper akan menabrak benda kerja ya. Ini kita ngecek, kita harus ke posisi 2 lagi. Kita eksekusi. Terus kemudian kita baru pindah ke posisi 1 yang tadi ya. Oke, semua posisi sudah kita punya. Sekarang kalau posisi 28 di mana ya? 28. Oke. Ini posisi 26 itu ada di sana untuk memasukkan benda yang miring. Ya, memasukkan benda yang miring. Saya pindah lagi ke posisi 1. Oke. Berarti sekarang intinya gini, posisi-posisi itu harus kita cari ya. Posisi-posisi itu harus kita cari dan kemudian kita simpan sesuai dengan kebutuhan posisi kita. Nanti tugas kita kan mengassembling ya, merakit. Tugas kita itu nanti ini merakit benda 1 dengan tutup 1. Kemudian setelah itu benda 1 ini akan kita taruh di palet yang ada di sini, gitu ya. Maka otomatis kita harus mencari posisi di mana, yaitu posisi di atas benda, karena gerakan robot nanti kan akan bergerak ke atas benda di sini. Terus kemudian dia baru turun tepat di benda, baru kemudian grippernya menutup. Ya.
Setelah itu dia naik. Setelah naik dia akan menuju ke posisi di atas palet di sini, kemudian diletakkan. Nah, maka kita satu posisi aman, posisi di atas, posisi tepat benda, terus kemudian posisi di atas palet dan posisi tepat di palet. Nah, untuk di atas palet dan tepat di palet ini untuk 3 benda ini kan bisa sama, ya posisinya sama. Jadi di sini kita cukup 2 posisi saja. Tetapi nanti di setiap benda di sini kan kita perlu minimal 2 posisi untuk setiap benda. Maka di sini 2, di sini 2, 2, 6 gitu ya. Di sini 2, 2, 2 berarti 6. Di sini 2 berarti nanti 12 tambah 2, 14. Itu untuk posisi yang ada di sini. Nanti belum posisi yang di sini, posisi yang di palet 1, ini palet 2, palet 3 gitu ya. Maka semuanya posisi harus kita simpan. Nah, kenapa kita harus menyimpan posisi dengan benar, kayak gitu ya? Karena bisa jadi nanti area kerjanya ini ada halangan, gitu ya. Maka robot harus bergerak ke posisi mana dulu, supaya dia tidak menabrak. Karena kalau robot menabrak, itu kesalahannya bukan kesalahan robot, tetapi kesalahan kita selaku programmer. Jadi bayangan kita harus mempunyai apa ya? Istilahnya kalau pelajaran apa itu. Jadi membayangkan secara 3 dimensi nanti robot gerakannya seperti apa gitu ya. Kalau ke situ nabrak atau tidak. Nah, itu harus benar-benar punya bayangan seperti itu. Nanti kalau sudah posisinya semua sudah tersimpan, baru kita membuat program urutannya gitu ya. Kemana dulu si robot harus bergerak ya sesuai dengan tugas nanti yang diberikan. Begitu ya. Nah, nanti untuk fleksibilitas itu kita ada PLC, ada HMI ini digunakan sebagai fleksibilitas. Kita bisa menjalankan robot terus kemudian berkomunikasi dengan sistem yang lain karena robot ini kan bisa tidak akan berdiri sendiri. Nanti akan ada sistem yang lain. Nah, sistem yang lain ada kemungkinan juga robot, ada kemungkinan sistem dengan kendali PLC. Maka penguasaan tentang pemrograman robot tidaklah cukup. Kita harus penguasaan tentang pemrograman PLC dan juga komunikasi PLC dengan robot. Itu yang harus dikuasai nanti strategi kita seperti itu. Jadi nanti kita belajar tentang pemrograman robot dulu, karena PLC teman-teman mahasiswa itu sudah belajar, gitu ya. Mereka sudah menguasai pemrograman PLC. Sekarang tinggal ditambah pemrograman robot, nanti ditambah pemrograman untuk mengkomunikasikan robot dengan PLC. Ya, dan juga HMI itu teman mahasiswa juga sudah dapat gitu ya. Jadi kalau tombol kita tidak perlu tombol dari luar, misalnya kita menggunakan tombol yang ada di HMI untuk menjalankan robot itu kita nanti bisa dilakukan sehingga komplit nanti HMI, PLC dan robot itu yang nantinya akan dipelajari di sini gitu ya. Nah, sekarang kita coba di sini. Ini sudah ada program, tetapi di sini programnya itu belum mengkomunikasikan PLC-nya. Jadi nanti kalau kita jalankan programnya, maka semua benda itu akan terassembling gitu ya, terrakit dan juga selanjutnya diletakkan di palet 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, ini kita lihat. Jadi sebelum nanti mengkomunikasikan kan kita membuat program robot secara mandiri. Nah, ini kita coba download programnya. Ini ada 800 baris gitu ya. Ya, moga-moga nggak nabrak. Ya, oke, kita download PC2 robot. Maka di sini sampai baris ke 800 kita oke. Nah, sekarang ini program sedang didownload ke sana. Nah, kita akan nantinya akan langsung mensimulasikan bagaimana supaya proses assembling keseluruhan itu nanti terjadi. Ya. Nah, sekarang kita program start di sini. Maka
robot akan menuju ke posisi nesting. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita bisa nesting nanti dari sini ya. Untuk awalan saat kita nanti akan mencari posisi, maka kita perlu nesting dulu supaya robot tahu posisinya ada di mana, gitu ya. Tetapi kalau nanti sudah ada posisi seperti ini, kita cukup nanti program nesting itu dari program gitu ya. Jadi robot sebelum bergerak, meskipun baru dihidupkan, dia nanti nesting dulu. Nah ini robot akan mulai bergerak. Ini assembling benda satu, gitu ya. Terus dengan tutupnya yang ada di sana, ya. Nah setelah selesai diletakkan di sini, palet satu sini. Oke, nah ini sudah untuk benda satu. Sekarang ke benda dua, ya. Nah, di assembling benda dua nanti diletakkan di palet yang warna hitam di situ, ya. Terus yang benda tiga nanti di assembling di sini dan diletakkan di palet yang miring, teman-teman, gitu ya. Wah, ini posisinya masih agak kurang pas sehingga nanti bisa rusak benda kerjanya. Oke, kalau sudah selesai dia menuju ke posisi aman. Jadi ini sudah program untuk robotnya sudah oke. Nah, tadi kan kita jalankan dari sana. Nah, kita mau menjalankan itu dari sini, gitu ya, dari HMI. Nah, nanti kita perlu memodifikasi program yang ada di robot supaya ada komunikasi dengan PLC HMI, terus kemudian membuat program PLC dan juga desain HMI-nya. Oke, sekarang kita kembalikan dulu benda kerjanya. Ini benda yang ketiga. Oke, dan ini adalah benda yang kedua. Ya. Jadi ini ya seru sekali. Jadi kita penasaran bagaimana nanti cara memprogram robot dan ya ini caranya seperti itu ya teman-teman. Sekarang apa yang kita lakukan yaitu kita coba membuat program robot. Jadi sebetulnya kita harus membuat rencana gitu ya. Rencananya seperti apa gitu. Nah sekarang saya coba buka program PLC-nya. Kita menggunakan PLC Omron sehingga kita menggunakan CX Programmer. Jadi seperti ini, terus kemudian sepertinya saya sudah pernah membuat program untuk komunikasi input output robot. Sudah tidak ada. Nah, kita masuk ke praktek robot ya. Nah, ini kita programnya syarat dari robot. Jadi robot nanti harus mengirim syarat ke PLC. Ini saya perlu mengingat-ingat ini programnya seperti apa. Jadi terus kemudian jika robot siap, benda 1 W1000. Nah sekarang kita buka CX Designer-nya. Apakah masih ada untuk HMI-nya ya. Di CX Designer. CX Designer. CX Designer yang robot. Seingat saya dulu sudah pernah membuat, coba itu ya, recent project, komunikasi
robot PLC. Mungkin ini ya. Aduh, sudah tidak ada. Oke, coba kita lihat komunikasi robot PLC. Oke, ini adalah bendanya. Ini panelnya, robot siap, start benda, stop system. Oke, stop ini saya masukkan kemana? 10.03, start benda 1, 10.00. Tadi saya buka program PLC-nya. Oke, 10.03 berarti sudah. Oke, robot bekerja. Robot bekerja. Ini kemudian stop system. W0, 10.03 ini stop, 10.03 ini harus selesai ke sana. Berarti saya menggunakan ini robot ini untuk output dari robot siap, robot sibuk. Oke, kita coba dulu ya. Sekarang ini program PLC-nya kita download dulu program PLC-nya. Ini program PLC-nya kita coba komunikasikan. Terus kita download program PLC-nya. Nah, ini programnya sudah kita download, teman-teman. Terus kemudian nanti HMI-nya kita koneksikan. Sekarang yang perlu adalah membuat program robotnya dulu, ya, program robot. Saya cari apakah masih ada programnya atau kita perlu membuat program ulang. Jadi tadi intinya di sini ada 3 buah tombol. Ini kalau start benda 1 berarti mengassembling benda 1, start benda 2, start benda 3 mengassembling masing-masing benda. Ini stop, dia akan menyelesaikan program. Nah, ini indikasi bahwa robot siap. Jadi nanti kalau robot sedang sibuk, maka dia akan mengirim sinyal sehingga lampunya yang warna merah ini akan hidup. Kalau warna hijau ya artinya robot sudah siap. Oke ya. Saya coba cari. Coba programnya saya cari. Oke, sekarang open Master. Percobaan 2. Ini sekarang percobaan 1. Mungkin programnya sudah nggak ada, teman-teman. Jadi saat saya program start, dia nesting menuju ke posisi 1. Setelah menuju ke posisi 1, maka si robot harus mengirimkan informasi bahwa saya siap. Ya, saya siap itu di situ lampunya pakai berapa di sini? Robot siap I0. I0 berarti di sana OB0 ya. OB0 itu menghidupkan W0. W0 itu di sini, robot siap. Ya. Oke. Oke, berarti sekarang saya harus
menambah di sini input jadi OB plus 0. Ya, OB plus 0, terus kemudian 32 itu adalah input direct. Maka 33 di sini adalah TB plus 0. Itu dia menuju ke 40. Kalau 34 ini TB plus 1 dia menuju ke assembling benda 2 itu ke 290. Kalau 35 itu adalah TB plus 2 itu menuju ke benda 3 ya, menuju ke benda 3 teman-teman 540 ya, 540. Oke. Terus kemudian 36 dia TB plus 3 ya. Plus 3 maka dia N. Menuju ke N. ED itu 800. 37 maka GT 32. Oke. Itu harusnya move 2 ya. Move 2 berarti di sini ini 41 saya tambahkan OB plus 1. OB plus minus 0. Terus kemudian 42 OB plus 1. Ya. Kemudian kalau sudah selesai, di sini 281, ini adalah OB minus 1. Terus kemudian ini harus ke posisi 1 aja, berarti 282 GT GT 30 ya. Coba GT 30. Oke, berarti sekarang ini saya copy, kemudian masuk ke sini, saya paste. Oke, ini 291, ini 292. Jadi memang teman-teman akan lebih mudah kalau membuat flowchart dulu ya. Kita coba di sini, ini berarti OB minus 1, GT 30. Berarti 531 itu OB minus 1, 532 GT 30. Oke, berarti ini benda 3 juga sama. Saya Ctrl V, ini untuk 541, 542, terus kemudian panjang sekali. Oke. Sekarang ini move 1. Berarti ini tidak usah. Berarti ini adalah OB minus 1. Terus 791.
GT30. Oke, ini kemudian selesai. Oke, sepertinya program robotnya sudah selesai. Nanti kita coba, semoga nggak anu ya. Teman-teman, sekarang saya urutkan dulu nomornya. Renumber, start line 10, oke. Ya, ini sudah. Sekarang dari 10 sampai 980 programnya. Execute, download PC2 robot, 980. Nah, ini sambil menunggu programnya. Nah, ini kita coba ya. Ini langsung di sini kita coba. Sekarang kita komunikasikan dulu robot dengan HMI dengan PLC-nya. Ya. Oke. Jadi ini nanti kalau kita jalankan, nanti robot siap di sini. Robot sibuk itu programnya gimana ya? Robot sibuk. Oh ya, satu betul ya. Ini semoga terlihat ini untuk HMI-nya. Ya, supaya saya ceknya terlihat nggak ya? Oke ya, terlihat ya. Jadi ini adalah HMI-nya. Kita start dari sana sekarang. Oke, ini sudah selesai program start. Nah, nanti kalau sudah selesai nesting, ini robot sibuk ini akan robot siap nanti lampunya akan menyala, ya. Ya, kita tunggu. Nah, sekarang kita tadi programnya saya buat, kita tidak harus urut, jadi bisa benda 1, benda 2, atau benda 3 dulu. Nah, ini harusnya menyala. Oke ya, ini sudah menyala artinya robot sudah siap. Nah, ini kalau kita stop, sistemnya berhenti programnya. Nah, kalau start, nah sekarang mau start benda mana dulu ini bebas sekarang. Karena program kita sudah kita buat seperti itu, sehingga kita fleksibel. Nanti bisa jadi kan yang siap benda 1 dulu untuk dirakit, benda 2 dan seterusnya. Kalau tadi kan program yang awal tadi kan urut ya. Nah, sekarang kita bisa jalankan. Oke, sekarang kita mau benda 3 dulu misalnya. Ini saya start di sini. Ya, maka benda 3 dulu yang dirakit. Ya. Nah, kemudian akan diletakkan di palet yang miring tadi. Nah, robot siap. Ya, tadi kalau robot pas assembling tadi, robot sibuknya ini bekerja. Nah, sekarang kita mau sekarang urut dari 3, 2, 1. Nah, misalnya ini benda 2 dulu. Ya. Nah, benda 2 sudah siap sekarang dirakit. Nah, ini robot sibuk nyala. Tapi robotnya sedang sibuk. Ya. Nah, ini robotnya siap sekarang. Nah, terus selanjutnya urut. Sekarang benda 1. Ya. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini robot sudah ya, robot sudah bisa merakit ini. Nah, kita bisa mengulang nanti ya. Di sini kita ulang ini bendanya kita. Kalau sistem di industri nanti biasanya ada yang suplai benda di sini sama tutupnya ini ya. Ada sistem suplai bendanya itu nanti dilakukan oleh kendali PLC. Ya, sehingga sistem akan selalu berulang terus gitu ya. Kalau sekarang kan kita meletakkannya manual. Begitu ya.
Nah, tadi kan kita urut dari 3. Nah, kita mau 2 dulu misalnya. Tadi yang 1 kan sudah saat kita awal tadi ya. Nah, ini yang 1 awal tadi kan sudah. Nah, sekarang kita mau yang mana dulu? Itu ya, kita mau yang 2 dulu. Nah, maka dia merakit benda 2. Terus kemudian akan diletakkan di palet yang 2 sana, gitu ya. Oke, terus kemudian benda 1. Nah, begitulah ya. Jadi kita memang harus menguasai nanti wiringnya, ya. Wiring komunikasi input output sebetulnya di sini. Terus kemudian pemrograman PLC, pemrograman robot, gitu ya. Pemrograman HMI, desain HMI. Terus kemudian komunikasi robot dengan PLC, gitu ya. Nah, itu yang nantinya goal akhir. Nah, nanti sistem mekaniknya di sini ini tergantung dari kebutuhan kita dan posisi programnya juga nanti tergantung dari proyek yang akan kita tangani. Ya, nah sekarang tinggal benda 3, ini benda 3 kita rakit di sini. Ya, begitu teman-teman. Nah ini persiapan praktek robot, pemrograman robot industri ini sudah siap, gitu ya. Jadi nanti mahasiswa tentunya akan lebih mudah karena kita sudah prepare semuanya, termasuk nanti kita juga belajar pemrograman robot industri yang lain, ya, robot ABB ERP 120. Kalau ini kita robot Mitsubishi RVM1, nanti hardware-nya gini, robot, terus kemudian PLC, terus kemudian ada kabel-kabel yang dibutuhkan, ada power supply, terus software-nya nanti untuk pemrograman robot kita menggunakan Cosimir, untuk PLC kita menggunakan CX Programmer, untuk HMI nanti kita menggunakan CX Designer. Begitu ya. Nah, inilah bagaimana cara kita untuk belajar pemrograman robot industri, pemrograman PLC, pemrograman HMI, dan juga komunikasi keduanya nanti untuk menyelesaikan kasus-kasus otomasi yang ada di industri. Semoga bermanfaat vlog kita hari ini. Sukses selalu untuk kalian semua. Ya, sukses dan sehat. Oke.